Di sini saya akan menjelaskan terkait aplikasi konsep-konsep psikoanalitik. Dalam aliran psikoanalitik, konseling keluarga memberi penjelasan tentang latar belakang kehidupan keluarga sebagai pemahaman terhadap pola intrapsikis yang terbuka dalam konseling keluarga. Sebagai contoh, biasanya ada beberapa orang tua yang mendidik anaknya dengan sebagaimana orang tuanya mendidik mereka dahulu. Misalnya itu seorang bapak yang dulu dididik oleh orang tuanya dengan keras, jadi ia juga mendidik anaknya dengan keras pula. Pada bagian ini akan didiskusikan dinamika proyeksi dan juga transferensi dalam konseling keluarga, yang mana konselor akan bertanya apakah bapak mendidik anak bapak berdasarkan apa yang orang tua bapak lakukan kepada bapak dulu. Konsep psikoanalitik ini akan mengajarkan konselor untuk memahami ketidakberfungsian pola keluarga yang telah menyebabkan isu. Jadi, pola masa lalu yang telah terjadi akhirnya terbawa di pola masa kini saat si bapak atau ibu telah memiliki keluarganya sendiri. Jadi, di sini konselor akan membantu si bapak atau si ibu untuk memahami bahwa apa yang mereka bawa di masa lalu itu akan menyebabkan masalah secara terus-menerus di masa sekarang, terutama kepada pola pendidikan mereka terhadap anaknya. Selanjutnya saya akan membahas terkait aplikasi behavioral dalam konseling keluarga. Dalam aplikasi ini dikemukakan bahwa pengaplikasian prosedur belajar yang terbukti mampu mengubah suatu perilaku dapat diaplikasikan juga dalam suatu keluarga untuk mengubah suatu perilaku yang bermasalah. Para ahli klinis berpendapat bahwa kita dapat merubah perilaku suatu keluarga dengan cara menata kembali lingkungan interpersonalnya. Strategi ini dirancang untuk merubah pola perilaku yang tidak diinginkan dalam suatu keluarga. Jadi, misal seorang ibu yang tidak suka anaknya yang suka menunda-nunda pekerjaan, dan juga seorang anak yang tidak suka dengan nada bicara ibunya yang tinggi. Jadi mereka bisa saling bertukar perilaku yang diinginkan. Sang ibu bisa merubah nada bicaranya dengan lebih lembut dan sang anak bisa lebih cepat untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya. Dengan ini diharapkan komunikasi bisa terjalin dengan baik, karena tentunya hal ini dalam aplikasi behavioral ini membutuhkan komunikasi yang baik, dan juga pola perilaku dapat terus berlanjut sehingga anggota keluarga, lingkungan interpersonalnya dapat menjadi lebih baik dan keluarga menjadi lebih harmonis. Pada kesempatan kali ini saya akan mengemukakan tentang pendekatan terpusat pada klien, di mana pada pendekatan ini merupakan pemberian kesempatan untuk klien dalam mengemukakan pendapat, pikiran, perasaan, dan juga persoalan secara bebas. Pendekatan ini juga mengatakan bahwa seseorang yang memiliki masalah pada dasarnya memiliki potensi dan juga mampu mengatasi masalahnya sendiri. Rogers pada tahun 1961 menulis tentang implikasi konseling terpusat pada klien terhadap kehidupan keluarga. Dalam bukunya yang berjudul On Becoming a Person, dia menekankan bahwa hubungan dalam keluarga dapat dihidupkan atas suatu dasar yang wajar, jujur, asli, sebagaimana bertentangan dengan kehidupan yang berpura-pura dan penuh kepalsuan. Dalam kehidupan tersebut membolehkan anggota keluarga untuk menyatakan pikiran dan juga perasaan secara terbuka, saling berkomunikasi dua arah, saling menerima dan menghormati, dan membiarkan orang lain berbeda pendapat, pikiran, dan juga perasaan. Dalam hal ini, Rogers juga menekankan bahwa klien secara individual dalam keanggotaan kelompok akan mencapai kepercayaan diri, di mana dia mengatakan bahwa anggota-anggota keluarga dapat mempercayai dirinya. Hal ini bisa terjadi jika kondisi-kondisi utama itu ada, yakni kejujuran, keaslian, memahami, menjaga, menerima, menghargai secara positif, dan belajar aktif. Anggota keluarga sering berjuang untuk mempertanyakan kepercayaan anggota lain yang didasarkan pada rasa kejujuran, keterbukaan berespon, dan kewajaran.
Maksudnya sebagian anggota keluarga yang datang untuk konseling pada mulanya bersikap defensif dan tidak menemukan pernyataan-pernyataan. Karena itu konseling keluarga harus dengan iklim terbuka, bebas, jujur, sehingga seharusnya iklim itu dibawa juga sampai ke rumah nantinya. Selanjutnya ada contoh kasus dari pendekatan terpusat pada klien, di mana terdapat seorang ibu yang memiliki dua anak, sebut saja A dan B, di mana B ini merasa bahwa perlakuan ibunya terhadap kedua anaknya ini berbeda, dan B sudah merasakan selama bertahun-tahun seperti itu, di mana si B merasa ibunya lebih sayang dengan si A, padahal kalau yang B dengar, ibunya ini selalu mengatakan bahwa ia menyayangi kedua anaknya tanpa membeda-bedakan. Karena B selalu memiliki perasaan dan mendapatkan kasih sayang yang berbeda dengan saudaranya, maka dia jadi orang yang tertutup terhadap ibunya. Lalu solusi dari masalah ini adalah solusi atau cara konselor dalam menyelesaikan kasus tersebut adalah di mana dalam pendekatan ini konselor cenderung lebih pasif dan tidak menginterupsi apa yang dikemukakan oleh klien mengenai sikap, perasaan, serta pikirannya. Konselor akan membantu klien agar dapat mengeksplorasi lebih luas lagi tentang pikiran dan perasaannya, sehingga klien dapat berbicara dan mengekspresikan segala macam bentuk emosi yang dirasakannya. Selanjutnya ada pendekatan Gestalt, di mana Kempler pada tahun 1982 mendefinisikan konseling keluarga dengan pendekatan Gestalt sebagai suatu model yang difokuskan pada saat sekarang ini dan pada pengalaman keluarga yang dilakukan di dalam sesi konseling. Tujuan Kempler adalah untuk menggunakan sesi-sesi konseling keluarga dijadikan sebagai ajang untuk berpartisipasi oleh anggota keluarga secara aktif, ketimbang mereka hanya sekedar menjadi penonton dan komentator terhadap situasi keluarganya, di mana mereka seharusnya peduli terhadap apa dan bagaimana perilaku yang harus dilakukan terhadap situasi yang ada sekarang di keluarganya. Selanjutnya ada contoh kasus dari pendekatan Gestalt ini, di mana terdapat sebuah keluarga yang suami dan istrinya ini sedang berada di ambang perceraian. Namun sang istri dan salah seorang anaknya ini tidak peduli akan hal tersebut, padahal hal tersebut ini merupakan masalah yang cukup serius di dalam sebuah keluarga. Lalu cara konselor untuk menyelesaikan kasus ini adalah dengan mendengarkan suara dan emosi dari masing-masing keluarga tersebut. Konselor akan melakukan pertemuan dalam proses konseling keluarga sebagai partisipasi penuh, sebagai sahabat, dan sebagai orang yang dipercaya dalam pertemuan antar sesama, di mana sebelum konselor mendorong klien untuk mengemukakan pikiran dan perasaannya, konselor terlebih dahulu akan membangkitkan motivasi dan otonomi kliennya, dimana sehingga dalam proses konseling tersebut masing-masing dari keluarganya ini jadi lebih bisa peduli tentang apa yang terjadi di dalam keluarganya tersebut. Berikutnya ada pendekatan transaksional analisis, di mana Erskine menyatakan bahwa prosedur dari transaksional analisis ini dapat diadaptasikan kepada berbagai masalah dalam keluarga. Transaksional analisis ini juga menyediakan unsur terapeutik bagi menghadapi masalah kognitif, afektif, maupun secara behavioral atau secara perilaku yang nyata, di mana tujuan dari konseling keluarga transaksional analisis ini ialah bekerja dengan struktur kontak yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga terhadap konselor. Konselor transaksional analisis mempunyai metode dalam terapi keluarga untuk mengungkap ketiga dimensi pengalaman manusia, yaitu ada parent, adult, and child. Tugas konselor adalah mengidentifikasi klien, mengenal masalah. Fokusnya adalah memperjelas masalah dari klien dan bagaimana anggota keluarga itu berinteraksi. Konselor menerangkan kepada anggota keluarga bagaimana suatu perilaku individu itu muncul dan mempengaruhi anggota lain dalam suatu unit keluarga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftah Khairia dengan NPM 20200 1580. Di sini saya akan menjelaskan 2 pendekatan dan 1 contoh kasus serta solusinya atau cara penyelesaiannya, penyelesaian konselor. Yang pertama saya akan menjelaskan contoh kasus dari pendekatan transaksional analisis, yaitu misalnya ada sebuah keluarga inti yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Anak tersebut ketika dewasa, saat mencari pekerjaan, dia sulit untuk menentukan keputusan dan takut akan kegagalan. Nah, ternyata setelah diselidiki oleh konselor, anak tersebut memiliki pola parenting yang tidak baik dari orang tuanya, yaitu orang tuanya suka mengekang atau tidak memperbolehkan anaknya memilih sesuatu pada saat masa kecilnya. Jadi timbullah sifat-sifat seperti itu pada saat dia dewasa. Nah, cara penyelesaian konselornya itu bisa dengan pendekatan TA atau transaksional analisis, yaitu di mana konselor memberikan pemahaman kepada orang tua khususnya dan juga kepada anak bahwa sifat-sifat atau perilaku anak tersebut merupakan cerminan atau dampak dari perilaku-perilaku yang orang tuanya telah lakukan. Misalnya contohnya itu seperti tadi, anaknya itu saat kerja takut sekali untuk mengambil keputusan, atau dia takut sekali mengambil tantangan-tantangan baru di tempat kerjaannya. Jadi sehingga dia nganggur lama karena takut nih menerima kerjaan baru yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Nah, ternyata setelah diselidiki hal tersebut, anak tersebut ternyata mengingat masa kecilnya, bahwa kecilnya itu dia sering dikekang. Nah, itu masuk ke dalam ego state child, dimana saat ini ketika kita mengingat masa lalu kita dan kita merasakan kembali perasaan itu terbawa sampai dewasa, sehingga memutuskan atau membuat perilaku kita sekarang itu berdampak dari perilaku masa kecil. Nah, dari sini kita bisa sebagai konselor memberikan pemahaman bahwa perilaku anak yang sekarang ternyata juga dari kesalahan parenting atau kesalahan sikap-sikap orang tuanya di masa lalu, sehingga kita harus meyakinkan bahwa hal tersebut bukanlah kesalahan anak, tapi kita bersama-sama dengan orang tua, ibu dan ayahnya mencari solusi terbaik. Bagaimana caranya anak untuk mau mengambil resiko, caranya anak agar siap dengan tantangan dan tidak takut gagal. Nah, bisa dengan orang tua terus mensupport anak, orang tua terus mengetahui perkembangan anak, dan hal ini bisa dilakukan dengan komunikasi juga. Jadi kita juga memberikan task atau tugas-tugas kecil kepada keluarga tersebut, misalnya seperti anak diberikan sebuah usaha kecil-kecilan. Jadi kecil-kecilan di rumah, mungkin online shop, tapi dibantu dengan orang tua. Jadi orang tua dan anak tuh selain komunikasinya lancar, tapi bisa terjalin hubungan yang lebih erat lagi, saling support, sehingga timbul rasa kepercayaan anak kepada dirinya sendiri dan juga kepada keluarganya. Seperti itu menurut saya. Ini saya akan menjelaskan mengenai 2 pendekatan dalam konseling pernikahan dan keluarga. Yaitu yang pertama ada pendekatan rasional emotif. Nah, pendekatan rasional emotif ini bertujuan agar klien itu dapat memahami perilaku negatifnya itu akan berdampak pada dirinya sendiri, akan merugikan dirinya sendiri dan juga akan mempengaruhi keluarganya. Nah, dalam pendekatan ini
kalian itu didorong untuk berpikir bahwa perilaku-perilaku negatifnya itu akan dapat menimbulkan atau berakibat fatal kepada perilaku keluarganya juga. Nah, dalam contoh kasusnya seperti dalam keluarga inti yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Nah, ternyata suaminya itu suka berbohong. Nah, misalnya berbohongnya itu dalam hal ketika ingin pergi nongkrong sama teman-teman suaminya, ternyata dia bohongnya ada kerja dengan klien. Nah, anaknya yang mengetahui itu juga meniru kebiasaan buruk dari ayahnya tersebut. Nah, solusi dari saya sebagai konselor adalah dengan melakukan pendekatan rasional emotif ini, yaitu memberikan atau menanamkan pola pikir kepada keluarga, khususnya kepada suami, bahwa tindakan-tindakan dan perilaku negatif itu tidak hanya berdampak buruk bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi keluarganya, khususnya berdampak nyata pada anaknya yang juga mengikuti kebiasaan berbohong ini. Nah, selain itu juga bisa dengan cara melatih komunikasi antar keluarganya. Jadi sehingga komunikasi antar keluarga itu terbuka dan dalam. Jadi tidak ada lagi unsur-unsur kebohongan yang dilakukan oleh salah satu keluarga. Jadi komunikasi antar suami dengan istrinya, suami dengan anaknya, ataupun komunikasi antar istri dengan anaknya itu terbuka, tidak ada lagi yang ditutup-tutupi dan bisa dihilangkan kebiasaan berbohongnya tersebut. Nah, di sini juga saya akan menanamkan pola pikir khususnya kepada suami bahwa kebiasaan buruknya tersebut hanya dapat diubah oleh dirinya sendiri, karena sejatinya perilaku-perilaku buruk atau kebiasaan-kebiasaan buruk hanya kita sendiri yang dapat mengontrol pikiran dan emosional kita atau perasaan kita sendiri. Sehingga jika sang suami sudah berubah ke arah perilaku yang positif, ke arah perilaku yang tidak lagi berbohong, maka otomatis anaknya juga tidak akan berbohong. Jadi anaknya itu bisa juga mengikuti perilaku baik dari ayahnya. Dia mencontoh perilaku anaknya, sehingga dalam keluarga tersebut tidak lagi ada kebiasaan atau perilaku yang berbohong. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendekatan logoterapi. Nah, dalam pendekatan logoterapi ini bertujuan agar klien dapat memaknai segala permasalahan yang terjadi pada dirinya. Jadi, klien ini dapat memaknai atau mengetahui manfaat-manfaat atau manfaat-manfaat atas penderitaan yang dialaminya dari permasalahan tersebut. Nah, misalnya contoh kasusnya ini dalam keluarga tanpa anak. Misalnya pasangan suami istri yang belum juga dikaruniai anak selama 3 tahun. Nah, cara penyelesaian saya sebagai konselor adalah dengan cara saya memberitahukan kepada pasangan suami istri ini bahwa setiap permasalahan tidak hanya harus berfokus pada masalahnya saja, tapi kita juga bisa berfokus pada hal-hal lain terkait permasalahan itu. Misalnya alasan kenapa belum juga dikaruniai anak, kalau misalnya ternyata terdapat pada pola kehidupannya yang kurang baik. Nah, bisa dengan maka solusinya bisa dengan berpola hidup sehat, dengan makan makanan sehat, makan buah, makan sayuran, atau bisa juga dengan olahraga rutin. Pasangan suami istri bisa mengikuti kelas yoga atau kelas pilates atau mengikuti gym, atau bisa juga dengan ternyata memang takdir. Nah, saya sebagai konselor bisa nih mengajak pasangan suami istri ini untuk berkegiatan yang positif daripada memikirkan permasalahannya, yaitu bisa dengan
meningkatkan keimanan atau ketakwaan, dan juga mengikuti kelas parenting agar nanti ketika sudah mempunyai anak jadi lebih siap, atau membuka bisnis nih. Jadi ketika nanti punya anak sudah siap secara finansial, mampu menghidupi anaknya. Nah, selanjutnya juga ada ikut program hamil. Nah, program-program hamil kan banyak sekali ya, bisa diikuti satu-satu, dari mulai program hamil untuk ibunya dengan makan makanan sehat, atau dengan anjuran-anjuran dokter yang tertentu, atau juga dengan bayi tabung dan lain-lain. Nah, selanjutnya selain itu saya juga menanamkan menanamkan pola pikir kepada klien ini, kepada pasangan ini, bahwa segala sesuatu atau segala permasalahan itu datang tidak hanya sekedar penderitaannya saja, tapi ada makna atau ada sebuah manfaat atau sebuah pelajaran, value yang bisa kita petik, sehingga akan meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi dibandingkan dengan berfokus atau berpusat pada permasalahan saja, menjadikan kita depresi dan stres yang akhirnya malah membuat kita makin terpuruk, atau daya tahan tubuh kita juga makin berkurang karena kita stres berat, pola makan terganggu. Dibanding itu, jadi lebih baik kita berfokus untuk meningkatkan kualitas hidup kita saja. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agnes Novitasari, biasa dipanggil Agnes, NPM 2021500279 dari kelompok 3. Saya di sini akan menerangkan 2 jenis dari pendekatan konseling pernikahan dan keluarga. Kan ada banyak nih pendekatan dalam konseling pernikahan dan keluarga. Yang akan saya jelaskan itu hanya 2 poin, yaitu pendekatan eksistensial dan juga pendekatan Adler. Nah, untuk pendekatan eksistensial terlebih dahulu. Pendekatan eksistensial ini berawal dari asalnya itu dari kata eksistensinya sendiri, eksistensi atau eksistensial. Eksistensinya ini berarti apa? Berarti kita sebagai manusia itu mempunyai hak dalam mengambil keputusan, dalam menentukan jalan hidup, menentukan kebiasaan yang sesuai dengan diri kita. Contohnya, kalau misalnya kita makan bubur, kita lebih suka diaduk apa nggak diaduk, itu kan hak kita, sukanya seperti apa. Nggak mungkin kita sukanya makannya tuh diaduk, tapi pas kita makannya dipaksa untuk nggak diaduk, rasanya pasti beda, rasanya jadi pasti nggak nafsu. Nah, kayak gitu. Nah, pendekatan eksistensial itu diambil dari hal tersebut. Jadi gitu, manusia itu berhak untuk memilih, untuk menentukan hidupnya. Nah, dalam pendekatan ini, keluarga itu, saya ambil contoh, misalnya nih sedang berlangsung konseling. Nah, klien diminta untuk dapat mengutarakan kehidupan pribadinya, seperti apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan, keputusan apa yang dia ambil kepada keluarganya, kepada anggota keluarganya. Kenapa demikian? Karena ada kalanya apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan kemauan atau dengan budaya atau dengan kebiasaan yang ada di lingkungan kita. Contohnya misal dalam pengambilan jurusan, sebagai guru BK pasti sering banget nih ketemu kasus-kasus kayak gini. Ada anak yang merasa dia tuh suka banget sama musik, suka banget main gitar, jago main gitarnya, suaranya juga bagus, cuman orang tuanya menganggap kalau misalnya band itu kurang baik dan dianggapnya itu negatif, seperti itu. Nah, satu sisi orang tuanya ini menekankan anaknya mungkin untuk masuk ke jurusan tertentu, kedokteran, ekonomi, atau apa, untuk bidang-bidang eksak yang dianggapnya lebih baik dan lebih positif dibandingkan band. Nah, kan ada ada ketertolak belakangan antara keinginan orang tua dan keinginan si anak nih. Sedangkan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, manusia itu berhak untuk memilih tujuan, memilih jalan hidup, memilih kebiasaannya, keinginannya sendiri yang sesuai dengan dirinya. Nah,
anak tersebut, peserta didik tersebut juga mempunyai hak dong untuk memilih, ya kan? Untuk memilih bahwa dia ingin berkarir mungkin untuk atau ingin menekuni bidang musik seperti itu. Dan mungkin juga kita sebagai guru BK nih melihat ada potensi yang wah kayaknya memang anak ini cocok nih untuk di band. Nah, pendekatan eksistensial ini dilakukan untuk klien atau peserta didik tersebut mengutarakan apa yang diinginkannya. Misalnya nih, peserta didiknya bilang, "Mah, Pah, aku tuh sebenarnya pengen menekuni bidang musik tuh karena sebenarnya aku memang lebih asik di musik, aku lebih suka di musik. Rasanya tuh kalau misalnya aku lagi nyanyi, aku lagi manggung, itu tuh aku udah ngerasanya enjoy banget, seneng banget gitu." Nah, dan untuk orang tuanya diharapkan agar untuk mendengarkan dan bisa memahami dari sudut pandang dan posisi sebagai anaknya tersebut atau peserta didik tersebut. Jadi diharapkan di pendekatan ini tuh keluarganya dapat memahami posisi atau keadaan anak tersebut, apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan, bagaimana sih rasanya jika memiliki keinginan tapi tidak ditolak mentah-mentah atau diacuhkan, padahal memang itu yang sebenarnya dia inginkan. Nah, pendekatan eksistensial itu berpusat pada hal tersebut. Nah, dari contoh kasus tadi, jika guru BK menghadapi hal tersebut, apa hal yang harus dilakukan oleh guru BK? Yang pertama, tentunya memberikan konseling tadi, pernikahan dan keluarga. Bisa saja jika memang konsepnya itu kalau pernikahan dan keluarga itu dalam lingkup yang hubungan antara person, tapi kan dari contoh tadi kan tentang peserta didik, atau mungkin kalau dari contoh yang keluarga misalnya ada suami istri sudah baru menikah 2 tahun, terus suaminya pengen cepet-cepet punya keturunan tapi istrinya belum mau. Nah, ada konflik lagi. Istrinya belum mau karena misalnya dia ngerasa belum siap untuk punya anak, karena ekonominya dia berasa belum siap, terus mentalnya juga belum siap dan segala macamnya. Nah, di sini sebagai konselor dapat meminta atau membantu klien atau sang istri untuk mengutarakan kira-kira kenapa sih dia memilih untuk tidak memiliki anak terlebih dahulu atau belum siap itu karena apa. Dan diharapkan juga si suami ini dapat memahami posisi sang istri. Oh, mungkin iya, istri itu kan nanti yang akan mengandung, dia yang akan membesarkan, dan ya pasti juga butuh kesiapan mental yang begitu besar dan begitu hebat gitu kan. Nah, dari pendekatan ini, hal yang dapat dilakukan guru BK adalah guru BK atau konselor adalah dengan tadi mengadakan konseling pernikahan dan keluarga di antara kedua belah pihak dan memberikan pemahaman satu sama lain mengenai sudut pandang satu sama lain. Misalnya nih, istrinya bilang, aku tuh belum mau punya anak karena kita kan belum sanggup, kita kan nanti kok anak kita begini gimana, nanti kok aku ngebesarin anak nggak sesuai gimana, nanti kalau misalnya anak kita kebutuhannya kurang atau mentalnya terganggu gimana. Nah, nanti kita juga bisa membantu memberikan pemahaman kepada sang suami seperti, Pak, apa yang dikatakan oleh istri Anda adalah benar, karena dalam membina rumah tangga utamanya jika ingin mempunyai anak ada berbagai hal yang perlu dipertimbangkan. Contohnya, anak yang baru lahir butuh popok, butuh susu, butuh baju, butuh peralatan yang begitu banyak, namanya anak baru lahir. Apalagi kan biaya rumah sakit, biaya persalinannya juga tidak sedikit. Nah, seperti itu. Jadi yang bisa dilakukan oleh konselor adalah membina hubungan baik yang memancing adanya pengertian dari kedua belah pihak, sehingga di akhirnya diharapkan dari pendekatan ini adalah timbul adanya penyelesaian di antara kedua belah pihak. Penyelesaian ini diambil atas dasar
eh, atas dasar diskusi kedua belah pihak, kira-kira lebih baik tuh mengambil jalannya seperti apa, yang baik juga untuk sang suami, baik juga untuk sang istri. Mungkin bisa dengan didiskusikan, jadi sehingga permasalahan pun dapat selesai, masalah pun terentaskan. Itu untuk pendekatan eksistensial. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pendekatan Adler. Mengenai pendekatan Adler sendiri, itu mengenai kebiasaan bahwa kita hidup berkeluarga. Karena biasanya seperti ini. Dalam keluarga, kan untuk konsepnya itu, dalam keluarga itu kita hidup bukan cuma sendiri. Ya, ada ayah yang sudah mungkin dalam hidupnya dia telah melewati begitu banyak perjuangan, sehingga sifatnya keras, sifatnya ulet, sifatnya tuh nggak neko-neko, nggak mau diabaikan, nggak mau diacuhkan, kata-katanya tuh harus dijalankan misalnya. Terus satu sisi ternyata anaknya ada di perkembangan zaman yang sekarang tuh apa-apa udah internet, apa-apa udah teknologi, melihat teman-temannya punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, keinginannya kuat, terus melihat teman-temannya lagi bebas hidupnya, nggak terkekang, terus akhirnya timbul konflik. Nah, dalam pendekatan ini karena ada perbedaan dari pola hidup yang mungkin dulu kalau pola pikir orang tuanya tuh, ya kalau misalnya jadi anak harus belajar, harus ini, harus itu, nggak boleh yang lain, udah selesai belajar pulang gitu. Sedangkan adanya perkembangan zaman membuat kita sebagai anak terkadang tuh ingin, oh iya ya, aku juga ingin nih jalan-jalan, aku juga ingin nih melihat hal-hal baru, aku juga ingin nih belajar dari tempat-tempat baru yang lain, seperti itu. Nah, adanya perbedaan ini yang timbul dari perkembangan zaman ataupun dari perkembangan pola pikir, itu kan tidak bisa dihindari, dan kita sebagai manusia yang hidup berkeluarga, hidup dengan orang lain yang masih lingkup keluarga tapi dengan pola pikir yang berbeda, pasti akan timbul konflik. Nah, dalam pendekatan ini diharapkan adanya pemahaman dari berbagai pola hidup yang berbeda dan pola pikir yang berbeda, seperti itu. Contohnya, misalnya nih, ada keluarga, ada anak 2, kakak beradik, terus juga ada bapak dan ibunya. Bapak dan ibunya tadi seperti yang saya bilang, hidupnya begitu keras, begitu penuh perjuangan, lalu juga mendapatkan semua yang dia punya itu tidak dengan mudah. Pasti jadi sifatnya itu tidak dapat tidak neko-neko dan tidak dapat diberikan kelonggaran kepada anaknya. Dia tidak dapat memberikan kelonggaran ke anaknya. Nah, sedangkan anaknya hidup di zaman yang serba canggih, serba semuanya ada, serba semuanya instan, pasti terbiasa dan ingin mendapatkan sesuatu yang mudah. Nah, karena ada perbedaan ini, biasanya akan timbul konflik nih. Anak pengen punya butuh laptop, tapi orang tuanya ngerasa, udah nggak usah deh, jangan dulu gitu. Buat apa sih laptop itu, belajar mah pakai buku aja, ngapain pakai laptop. Nah, dari hal ini, dari contoh kasus ini bisa dilakukan juga nih konseling pernikahan dan keluarga. Nanti dari konseling pernikahan dan keluarga ini, konselor sebagai fasilitator dapat mencoba memberikan pemahaman tentang pola kehidupan. Misalnya, sang anak, kenapa sih anaknya butuh laptop? Nanti bisa konselor arahkan untuk si klien berbicara, kenapa sih dia butuh laptop? Misalnya sudah diutarakan, butuh laptop karena memang tugasnya sudah harus pakai Microsoft itu apa juga harus dijelaskan, Word itu apa harus dijelaskan, Excel itu apa harus dijelaskan. Dan dunia pekerjaan sekarang memang harus menuntut kita menggunakan laptop, entah itu untuk Word, Excel, ataupun bikin desain atau bahkan yang sesepele mengerjakan tugas PDF atau segala macam. Nah, itu kan membutuhkan laptop. Nah,
satu sisi setelah diberikan pemahaman seperti itu kepada orang tuanya juga harus kita minta nih, nah menurut pendapat bapak seperti apa memang. Terus misalnya bapaknya bilang, enggak, menurut saya tuh sekolah tuh nggak usah pakai kayak gitu-gituan, udah pakai buku aja. Biasanya dulu juga saya pakai buku kok, ditulis pakai tangan, lihat di papan tulis gurunya nulis, nerangin. Nah, jika ada pertentangan seperti itu, nanti bisa lagi diberikan pemahaman dan contoh-contoh langsung kasusnya. Misalnya kita bisa sambil memberikan kegiatan pendukung, misalnya ada tampilan kepustakaan gitu, kita tampilkan nih Pak gitu, salah satu videonya gitu kita tampilkan, Pak sekarang pembelajaran itu udah keren loh Pak, udah pakai sesuatu yang menggunakan hal-hal digital Pak gitu. Nih ada contoh videonya, anak-anak sedang melihat materi dari presentasi yang ditampilkan menggunakan proyektor Pak. Terus juga nih anak-anak ada yang sedang bikin desain misalnya. Nah kita tampilkan terus nih Pak, pembelajaran zaman sekarang tuh memang menuntut loh Pak. Kenapa sih memang menuntut seperti ini? Karena perkembangan zaman yang ada membuat kita bekerja pun harus dengan menggunakan hal itu Pak. Lalu kita bisa jelaskan kelebihannya apa, terus kenapa harus menggunakan itu seperti itu, sehingga nantinya timbul pemahaman dari kedua orang tua dari sang anak tersebut. Nah, sekian penjelasan saya mengenai pendekatan dari konseling pernikahan, yaitu pendekatan eksistensial dan pendekatan Adler. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat disimak dengan baik dan dapat tersampaikan dengan baik pula. Jika ada kata-kata yang belibet, yang agak susah dipahami, saya mohon maaf. Dan juga jika ada kata-kata yang kurang pantas, juga saya minta maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.